Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 Batch 3. Perkenalkan, saya Marlin SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN WRA kelas 3 fase B dengan materi perilaku terpuji berbakti kepada orang tua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sudah siap belajar? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam kelas ini. Gunanya apa? Supaya kita belajar. Ya, seperti biasa, sebelum kita masuk belajar, apa yang kita lakukan? Berdoa. Ya, bisa satu orang yang pimpin berdoa, kita berdoa. Ayo, lanjut. Pimpin doa. Ya, sebentar ya. Ya, mulai. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Jadi kita lanjut, Ibu Guru absen dulu ya. Ibu. Rizky, Hadir. Piningsi, Hadir. Fitri, Hadir. Sabrin, Hadir. Raditya. Hadir. Ada semua ya? Bagus. Jadi jangan ada lagi yang malas-malas, ya? Ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita periksa dulu kerapian. Ya, perbaiki dulu bajunya, ya, perbaiki alat tulisnya, tempat duduknya, supaya kita nyaman belajar. Sudah tahu pembelajaran kita hari ini tentang apa? Islam. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Ya. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang perilaku terpuji. Ya, sudah pernah dengar perilaku terpuji? Nah, apa itu perilaku terpuji? Perilaku
yang dilakukan sehari-hari di rumah, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Buat kita di rumah khususnya. Bukan hanya di rumah saja, di sekolah juga ya. Ya. Selain sekolah, sama siapa lagi kita berbuat kebaikan? Orang tua. Kalau di sekolah sama selain guru apa lagi? Teman juga. Kita harus berbuat baik ya. Ya. Jadi sebelum kita masuk materi inti, Ibu Guru mau kita tepuk semangat. Sudah? Ya. Kita mulai ya, tepuk semangat. Ya. Terus tujuan kita untuk melakukan pembelajaran hari ini yaitu supaya kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terkhusus di rumah ya. Ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji tadi. Sudah ya? Contohnya seperti apa? Bagaimana tadi membantu orang tua? Membantu orang tua di rumah. Ya. Contohnya bagaimana? Apa yang ya? Cuci baju. Ya, apalagi selain membantu pekerjaan rumah. Coba Rizky. Berdiri Rizky, coba kalau bisa. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada mereka. Orang tua memiliki peran besar dalam merawat dan mendidik kita. Ya. Berbakti kepada mereka merupakan kewajiban. Ya, itu semua sayang kepada orang tua, patuh terhadap perkataan orang tua. Apalagi taat kepada orang tua, itu semua kewajiban kita sebagai anak. Ya, pintar, bagus Rizky. Tepuk tangan untuk Rizky. Ya, harus seperti itu supaya apa kedepannya kita kalau sudah tidak bersama lagi orang tua, ketemu sama orang lain, kita sudah terbiasa hidup dengan ya melakukan perbuatan yang terpuji. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana itu ciri-ciri anak yang berbakti? Coba saya tunjuk Saidan. Coba bagaimana itu ciri-ciri anak yang terpuji? Berkata lemah, lembut kepada Ya. orang tua, taat kepada perintah ayah dan ibu. Ya, oke. Tepuk tangan buat Saidan. Selanjutnya masih ada lagi ciri-ciri anak yang berbakti itu seperti apa? Coba Fira, berdiri Fira. Ayo Fira, bagaimana? Menjaga nama baik orang tua, mencium tangan untuk memohon firman mereka. Ya, kita beri kata-kata tepuk wow. Bagaimana tepuk wow? Kita kasih terus selanjutnya
kita sudah menjaga nama baik orang tua, mencium tangan orang tua, terus menundukkan badan saat ada orang tua lagi bercerita. Harus tunduk badannya, minta salam. Ya, Kade. Sudah? Ya, selalu mendengarkan nasihat orang tua. Ya, bagus. Ya. Terus selanjutnya, apalagi cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua? Nah, bagaimana caranya? Coba Deski, saya mau Deski, coba berdiri Deski, ayo, bagaimana Deski, ayo, Deski, bagaimana cara menumbuhkan sikap bakti? Coba Deski, bagaimana? Ya, bagus. Tepuk tangan buat Deski. Bagaimana cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua? Kita harus yakin bahwa kalau kita sayang kepada orang tua, ya kita taati perintah orang tua, yakin bahwa kita sudah berbuat baik, kemudian kelak kita akan mendapatkan pahalanya. Terus apa lagi? Mengingat akan kebaikan orang tua, harus selalu ingat kebaikan orang tua, ya kan? Iya. Terus apa lagi? Bersyukur atas karunia berupa orang tua hebat. Kita harus yakini bahwa orang tua kita itu adalah hebat segala-galanya. Dia sudah membesarkan kita dari segala upaya. Sampai saat ini kita sudah besar seperti ini. Ya? Nah, selanjutnya bertambah kebaikan hikmah berbakti. Nah, hikmah berbakti kepada orang tua, apa hikmahnya kalau kita berbakti kepada orang tua? Coba kita salah satunya kita bertambah kebaikan dan keberkahan. ya, bertambah kebaikan dan keberkahan. Kita kasih tepuk wow untuk kita. Kasih ya, tentang berbuka. Sudah. Selanjutnya bagaimana lagi hikmahnya? Memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mendapat rahmat dan ridhonya. Nah, kemudian mendapatkan nikmat surga. Iya, kalau kita sayang sama orang tua, kita taati segala perintahnya, maka kita dapat surganya Allah. Allah janjikan itu kita masuk surga. Iya toh? Iya. Makanya jangan lawan orang tuanya. Sudah? Jangan membantah sama orang tua, tidak boleh. Iya kan? Sudah? Jadi kalau sampai di rumah pulang kita lihat belum menyapu orang tua, kita yang sapu di rumah. Kalau kita pulang, ibu sudah memasak, sudah mencuci,
Maka kita apa sama orang tua? Cibantu. Ketika sudah ada masakan di rumah, sudah dicuci baju, sudah apa lagi? Sudah bersih kamarnya. Kita apakan orang tuanya kita? Kita sayang orang tuanya, disayang, dipuji orang tuanya. Ya toh? Iya. Memberi berterima kasih kepada orang tua. Nah, karena kebanyakan ini masih ada yang kerjakan semua bajunya dicuci sama orang tua. Habis makan orang tuanya lagi yang mencucikan. Iya toh? Nah, nanti kalau sudah sampai di rumah, lihat pekerjaan di rumah. Sudah bersih atau belum? Sudah? Ya. Terus, akibat tidak berbakti kepada orang tua. Bagaimana itu? Coba Sabrin, bagaimana itu? Akibat tidak berbakti kepada orang tua, Sabrin. Ya, mendapatkan dosa. Terus, apalagi setelah itu? Membatalkan amal baik, Ya, membatalkan amal baik. Apa lagi? jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya, terus. dekat dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ketika kita tidak berbakti kepada orang tua kita, maka kita dapat dosa besar. Coba itu, kita mendapatkan dosa besar. Kedua lagi, kita membatalkan amal baik. Tadi kita sudah dapat amal baik, kita sudah dijanjikan surga. Ketika kita lawan orang tua, maka bakal dapat amal baik. Percuma kita sholat, percuma kita mengaji, kalau kita masih lawan orang tua. Iya toh? Kita sudah tidak dapat surganya Allah. Ya. Ya, maka berbuat baiklah kita kepada orang tua. Kita harus sayangi orang tua. Karena kenapa? Karena kalau sudah tidak ada kepada orang tua, siapa yang mau disayangi lagi? Tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Iya. Jadi kita harus sayang yang masih punya orang tua, kita harus Orang tua bukan berarti harus hanya ayah dan ibu, ya toh? Nenek, tante, omnya di rumah itu semua orang tua. Begitu juga di sekolah. Ada tidak orang tuanya di sekolah? Siapa? Iya, kami juga guru di sekolah itu orang tuanya kalian, ya toh? Iya, kalau guru marah, kalau guru tegur, berarti gurunya guru sayang sama anak-anak sekalian, ya toh? Iya, begitu juga sesama teman harus saling menyayangi. Ya, sudah? Tidak boleh baku ganggu. Ya. Ya, sudah dimengerti semuanya? Sudah dimengerti penjelasannya Ibu Guru ya? Sekarang Ibu Guru kasih tugas kita buat kelompok, ya. Lalu dikerjakan per kelompok. Sudah ya? Nah, Ibu Guru kasihkan
Ya, sekarang Ibu akan membagikan kelompoknya masing-masing ya. Ya, mulai dari kelompok pertama yaitu mulai di sini. Ega, Dita, Radit dan Esti. Ambil posisi masing-masing kelompoknya. Ya, terus kelompok kedua sini Sapri, Kaswan dengan ini Mirza. Ya, kelompok dua dengan kelompok tiga ada Fikar, Rizky, Izan dan Dika. Yang ini kelompok empat di sini. Nah, ada Amelia, Santi, Fitri dan Saida. Yang ini kelompok lima. Nah, Bilingsi, Ikram, Pira dan siapa? Islam. Ayo, sampai sekarang kita bentuk kelompoknya. Angkat kita. Sana. Yang menunjukkan rasa bakti kepada orang tua. Sudah jelas? Ya. Sekarang kerjakan tugasnya ke kelompok masing-masing. Ayo.
Sudah selesai? Sudah. Ya, sudah ya semuanya? Ya, bagus. Sekarang kita persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, dipersilakan kepada kelompok 1. Ayo. Ya. Perkenalkan nama kelompok kami. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Membantu bekerja, membantu kegiatan yang menunjukkan rasa baktiku pada orang tuaku. Satu, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya. Membantu cuci piring. 3, selalu mendoakan orang tua. Ya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, oke. Selanjutnya kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. 3, kegiatan yang menunjukkan rasa baktiku pada orang tuaku. Memberikan dukungan emosional. Ya. 2, menuruti perintah orang tua. Ya. 3, harus disiplin di rumah dan di sekolah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami kelompok 3. Nama saya Muhammad Rizky Aditya. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. 3, kegiatan yang menunjukkan rasa baktiku pada orang tuaku. Ya. 1, membantu orang tua memasak. 2, membantu membersihkan rumah. Ya. 3, membantu mencuci piring. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya.
Ya. Menemukan 3 kegiatan yang menunjukkan rasa baktiku pada orang tua. Ya. Melakukan aktivitas bersama orang tua, harus sopan kepada yang lebih tua dan sesama teman, mendoakan orang tua. Ya. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 5. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membaca puisi kami. Tiga kegiatan yang menunjukkan rasa bakti pada orang tua. Ya. Membantu orang tua membersihkan rumah, Ya. membantu cuci piring dan memasak, Ya. selalu berkata jujur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, sudah dipahami ya? Ya. Baik. 3 kegiatan yang selalu menjadi tugas kita sehari-hari di rumah, terutama berbakti kepada orang tua ya. Jadi kita sudah paham bersama bahwa kewajiban kita harus dilaksanakan ya. Masih semangat? Ya. Terus kita tepuk fokus dulu supaya kita lebih fokus lagi ya. Oke? Ya, sekarang kita mulai. Tepuk fokus. Tepuk tangan. Nah, terus kita lanjut. Ibu guru akan menampilkan sebuah cerita tentang anak yang berbakti kepada orang tua. Ya? Beta menuju arah rumah hafal semua letak barang-barang di rumah dulu. Tapi kalau dari kita banyak panjang banget. Kalau kata Rama, rumah itu cerewet. Selamat rumah. Selamat juga, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Uma. Uma itu sigap banget. Uma gak akan biarin kita pergi tanpa perlengkapan sekolah yang lengkap. Apalagi tinggal dengan makanan. Wah, udah pasti disusulin sama Uma. Yes. Kalau kita berangkat sekolah, Uma bilang itu saat me time-nya Uma. Me time apaan sih? Katanya sih, waktu yang paling Uma tunggu. Waktu yang spesial buat Uma. Gitu ya? Sekarang udah masak baru jam 9 waktunya. Uma tuh hebat. Buat Nusa dan Rara, Uma itu kayak superhero. Astagfirullah. Kenapa ya? Punya kekuatan super. Kalau lagi nggak ada Uma, kita bisa nonton TV sepuasnya. Apalagi Rara, makan terus. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh,
Sini deh, sini. Apa tante? Jadi, tuh tadi tante sama Bunda ke rumah sakit. Lalu Bunda ketemu sama dokter, diperiksa, dan dokter mengatakan kalau rumah sakit. Rumah itu kayak alarm. Iya. Astagfirullah. Orang pertama yang selalu berdiri untuk ngebangunin kita biar gak telat. Musa sama Rara paling suka sarapan sama roti telur. Enak banget. Kayaknya gak ada roti telur seenak buatan Uma. Gak ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Musa sama Rara kayak punya guru pribadi. Kata Dewi, ini ada soal susah banget. Bantuin aja dulu saya. Maaf Musa, kenapa? Musa maaf ya. Nggak jadi. Ini tante masih ngerjain ini nih. Maaf banget. Iya, nggak apa-apa tante. Kan ini nih yang salah. Kenapa bisa kesini ya? Tante Dewi, sekarang mau dibacain cerita sebelum tidur. Boleh ya? Nara sayang, minta maaf ya. Tante Dewi harus selesai PR-nya nih. Coba Nara lihat, masih banyak banget kan? Tapi kan Rara nggak bisa tidur kalau nggak dibacain. Biasanya kan Uma yang bacain Rara. Iya sayang, tante tahu kok. Gini deh, besok nih, tante Dewi janji bakal bacain dongeng buat Rara. Perempuan paling sabar menurut Musa. Ya, Uma. Apalagi kalau udah ngadepin lengan Rara. Masya Allah, Uma sabar banget. Itu Abah juga selalu mengingetin Musa harus bisa jagain Uma dan Rara kalau Abah lagi jauh. Anak laki harus menjadi pelindung keluarga. Itu kata Abah. Musa awalnya sih nggak pede, tapi kata Abah, Musa pasti bisa. Jangan deh. Gimana? Alhamdulillah. Akhirnya Musa berhasil baca dongeng untuk Rara sebelum tidur. Musa baru ngerti kalau jadi rumah itu gak gampang. Kebayang Uma pasti capek banget. Uma
Mama selalu atur 24 jam buat Nusa, buat Rara, buat Abah. Sedikit pun Mama gak pernah ngeluh. Jadi kita sudah semua saksikan ya dari kutipan cerita yang ada di cerita anak Tania, bahwa dia selalu mengingat kebaikan orang tuanya. Nah, sekarang tadi kita sudah saksikan bagaimana kedua anak kecil tadi tentang kehidupannya mereka sehari-hari di rumah. Nah, Ibu Guru mau tahu bagaimana tadi apa yang sudah dipahami dari kutipan cerita tadi. Nah, bisa? Siapa yang mau ceritakan? Sudah? Bagaimana Rizky? Boleh? Ya, bagaimana tadi cerita tentang kedua anak tadi di kehidupan sehari-harinya? Berdiri. Ayo. Ya. Bisa Apa tadi yang dia lakukan di rumah? Ya, dia mengingat kebaikan orang tuanya. Kalau tidak ada orang tua, dia tidak akan dia tidak akan bisa tanpa ada orang tuanya. Dia selalu bergantung sama orang tuanya. Ketika orang tuanya tiada di rumah, dia kesusahan. Maka dari itu kita harus sayang orang tua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik sekalian, anak-anak sekalian ya. Sekarang kita akhiri materi kita ya. Ya, kita simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa dari awal materi sampai terakhir bahwa perilaku terpuji yaitu perilaku yang menjadi tindak model kita sehari-hari rumah, bahwa harus berbuat baik kepada orang tua. Ya, bagaimana contoh dari perilaku terpuji? Bagaimana? Harus sopan santun kepada orang tua. Iya, harus taat kepada perintah orang tua di rumah. Terus apa lagi? Ya, selanjutnya kita sebagai anak harus berkata lemah lembut kepada orang tua, taat kepada perintahnya. Ya, terus ya harus di rumah juga kita harus saling menyayangi kepada orang tua. Apabila orang tua menyuruh kita di rumah, harus kita lakukan. Tidak boleh melawan orang tua di rumah. Ya? Sudah ingat? Ya. Itulah akhir dari pertemuan kita ya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita, Ibu Guru mau kita tepuk semangat dulu, ya? Oke. Ya.
semangat. Oke, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini ya. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ya, pimpin doa satu orang. Nah, Ikra boleh maju ke depan.